Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam mata pelajaran seni budaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan evaluasi atau penilaian yang harus kalian ikuti, khususnya pada bab solo vokal. Nah, untuk evaluasi kali ini saya akan menggunakan metode studi kasus ya. Jadi menggunakan studi kasus. Judulnya ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini episodenya episode solo vokal. Ada 3 hal di sini yang menjadi subjudulnya, yaitu ayo ikuti, kemudian jawab dan ambil keputusanmu. Nah, ini maksudnya gimana sih? Ulangan kok atau penilaian kok dengan menggunakan metode studi kasus? Nah, kita perlu lihat dulu nih untuk tujuannya. Tujuannya itu apa? Yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian nanti dapat menentukan karakter baik yang dimiliki oleh pemeran cerita. Karena saya nanti akan menggunakan narasi atau cerita, tentu di dalamnya ada tokoh ya, yang perlu kalian lihat apa toh yang menjadi karakter baik dari si tokoh cerita ini. Nah, seperti itu. Lalu, kemudian peserta didik dapat menjelaskan istilah dalam solo vokal dengan benar. Nah, ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Istilah dalam solo vokal bisa saja tentang intonasi, artikulasi, kemudian bisa juga improvisasi, ekspresi, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian diminta untuk menjelaskan istilah yang tepat ya di dalam solo vokal ini apa. Nah, gitu. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengambil keputusan secara logis dari kejadian yang dialami pada cerita. Jadi nanti di dalam cerita itu akan ada satu kondisi yang mewajibkan kalian untuk mengambil keputusan. Nah, nanti kalian mengambil keputusan seperti apa? Silahkan nanti dijawab dan dijelaskan mengapa kalian kok mengambil keputusan itu. Oke, nanti untuk bentuk soalnya yang sudah saya rancang pada evaluasi kali ini ada 4 soal ya. Ada 4 soal yang bisa kalian ikuti dan kalian jawab selama cerita ini disampaikan. Jadi terpencar-pencar soalnya. Mungkin ada yang di depan, di tengah, makanya perlu diikuti sampai akhir. Nah, ini ketentuannya, simak cerita dari awal sampai akhir. Selama cerita disampaikan ada 4 soal ya yang harus dijawab. Nanti tersebar-sebar soalnya, makanya perlu diperhatikan. Lalu saat menjawab soal, silakan bisa mempause atau memberhentikan sementara tayangan video. Lalu dilanjutkan kembali tayangannya setelah selesai menjawab pertanyaan tersebut. Tulis jawaban kalian di buku atau kertas, lalu kumpulkan melalui Google Classroom untuk dapat dinilai. Jadi ini untuk ketentuannya ya. Lalu ceritanya seperti apa ya? Nanti akan saya sampaikan ketika pelaksanaan evaluasi itu. Ini hanya memberikan gambaran aja. Jadi evaluasinya tidak mengerjakan soal seperti biasanya dengan menggunakan Google Form, tapi kita mencoba untuk melatih pikiran kita di dalam metode studi kasus ini ya. Lalu bagaimana untuk penilaiannya? Untuk penilaiannya di sini kan ada 4 soal. Nanti soal yang pertama itu berkaitan dengan karakter. Nah, ini kalau kalian bisa menjawab 2 jenis karakter, poinnya 10. Menjawab 1 jenis karakter, poinnya 5. Soal nomor 2 dan soal nomor 3 berkaitan dengan istilah di dalam solo vokal. Kalau kalian bisa menjelaskan istilah yang dimaksud dengan benar, maka poinnya 10. Kalau sudah menjelaskan tapi salah ya poinnya setengahnya, yaitu 5. Nomor 3 sama. Dan yang nomor 4, kalau kalian bisa menentukan atau mengambil keputusan dan memberikan alasan secara logis, poinnya langsung 20 ya. Ini lumayan tinggi nih untuk poin yang nomor 4. Lalu kalau kalian bisa menentukan pilihan atau mengambil keputusan tapi alasannya nggak logis atau tidak memberikan alasan, maka poinnya 10 atau setengahnya dari 20 ini. Nah, kalau kalian tidak menentukan pilihan, artinya tidak ada keputusan yang diambil
Gitu berarti kalian dapat poinnya minim sekali, yaitu 5. Nah, nanti kalau ini dapat 10, nomor 2 dapat 10, nomor 3 dapat 10, nomor 4 dapat 20. Poin maksimalnya adalah 50. Nanti untuk penilaiannya berarti poin yang kalian dapat dikali 2. Nah, maka kalau 50 kali 2 kan 100. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu untuk gambarannya. Kemudian nanti untuk pelaksanaannya, bagaimana ceritanya, itu berarti nanti akan saya bagikan selanjutnya melalui video evaluasi dengan metode studi kasus ini, khususnya pada bab solo vokal. Ya, saya pikir cukup itu saja untuk pengumuman atau pemberitahuan mengenai evaluasi ini. Apa yang harus saya lakukan, judulnya gitu ya. Sampai jumpa pada hari evaluasi, hari pelaksanaan evaluasi, dan jaga kesehatan serta tetap semangat belajar meskipun masih dilaksanakan secara online atau daring. Ya, saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Sampai jumpa pada video selanjutnya.